dipilih oleh DPRD. Ini kemunduran. Saya ingin tanyakan kepada saudara-saudara kami, para politisi, siapa yang memberikan mandat kepada DPRD untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota? Geram dengan aksi walkout Partai Demokrat di sidang paripurna RUU Pilkada Warga Negara Indonesia di Washington DC berunjuk rasa di depan hotel tempat Presiden SBY menginap. Mereka menuding pernyataan penyesalan SBY hanya sandiwara politik. Dia berusaha mencuci tangan, dia pergi ke Amerika ini, sementara partainya di sana seolah-olah tidak memilih seperti non-blok gitu. Yang pertama, yang kedua, ya dia ini play hero gitu kan, nanti tiba-tiba pulang ke Indonesia, datang sebagai Superman, tereng, SBY datang, dia seolah-olah memecahkan semua problem yang ada. Tim investigasi gabungan TNI Polri masih terus melakukan pemeriksaan saksi terkait bentrok TNI Polisi di Batam, Kepulauan Riau. Sejauh ini polisi sudah memeriksa 50 orang saksi. Hari ini merupakan hari ulang tahun Kota Bandung yang ke-204. Semarak ulang tahun Kota Bandung semakin meriah karena juga dihadiri duta besar dari sejumlah negara. Selamat sore pemirsa, selain informasi utama tadi kami juga akan menghadirkan rangkaian informasi terkini dalam Metro Hari Ini edisi Sabtu 27 September 2014. Saya Zelda Safitri dan inilah Metro Hari Ini selengkapnya. Mohon berkenan, kami fraksi Partai Demokrat mengambil sikap untuk walk out. Undang-undang Mancing! Demokrat! Mancing! Demokrat! Terima kasih. Untuk substansi ini adalah pilihan lewat DPRD. Setuju? Sikap Partai Demokrat yang hengkang dalam voting RUU Pilkada yang akhirnya melahirkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD menuai kecaman warga negara Indonesia yang berdomisili di Amerika Serikat. Mereka berdemonstrasi di depan hotel tempat Presiden SBY menginap di Washington DC. Sejumlah warga Indonesia di Washington DC berdemonstrasi di depan hotel tempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginap. Mereka geram dengan aksi walkout Partai Demokrat dalam sidang paripurna yang akhirnya meloloskan RUU Pilkada di DPR. Pernyataan kecewa SBY terhadap hasil paripurna di sela kunjungannya ke Amerika dinilai sebagian warga Indonesia sebagai sandiwara politik. Nggak mungkin kalau SBY itu tidak mengerti dan tidak tahu. Apalagi dia komposisinya sebagai ketua partai dan dia sebagai kepala negara yang mempunyai perangkat-perangkat yang sangat boleh dikatakan dia memiliki negara. Sebagian demonstran pesimis dengan upaya gugatan yang akan diajukan Demokrat atas Undang-Undang Pilkada. Kurnia misalnya, ia menilai Pilkada tidak langsung sudah terlanjur ditetapkan dan merebut hak pilih masyarakat. Kita kan udah melaksanakan pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden secara langsung kan. Kenapa itu diambil lagi dari kita? Kita merasakan bahwa itu merupakan satu pemerkosaan terhadap hak politik kita sebagai warga negara. Dia pengkhianat. Ya kan, dia itu mengkhianat karena dia berusaha mencuci tangan, dia pergi ke Amerika ini, sementara partainya di sana seolah-olah tidak memilih seperti non-blok gitu. Yang pertama, yang kedua, ya dia ini play hero gitu kan, nanti tiba-tiba pulang ke Indonesia, datang sebagai Superman, tereng, SBY datang, dia seolah-olah memecahkan semua problem yang ada. Presiden SBY dijadwalkan kembali ke tanah air Sabtu pagi waktu Amerika bagian timur. Dari Washington DC, tim VOA. Dan untuk mengetahui aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh WNI di Washington DC, kita sudah terhubung dengan Alen Pakpahan, salah satu WNI di Washington yang turut serta dalam aksi tersebut. Pak Alen, selamat sore atau selamat pagi mungkin? Selamat pagi di sini, Mbak Zelda. Oke, jadi berapa banyak warga negara Indonesia yang terlibat dalam aksi unjuk rasa ini dan apa sebetulnya yang mendasari unjuk rasa ini terjadi?
kita tadi ada sekitar lebih kurang 20 orang. Tadi rencananya sih ada bisa lebih. Cuma keadaan itu tadi rush hour menjadi tidak memungkinkan dan macet. Yang jadi ada sekitar lebih kurang 20 orang. Okay. Dasar yang ada terjadi kenapa kita melakukan hal ini. Sebenarnya dari kemarin kita sudah agak merasakan sebuah gimana ya, kepedihan ya di hati nurani kita. Tapi begitu kita mengetahui ada sumber informasi yang baru lagi bahwa sebenarnya Pak SBY sendiri yang memerintahkan itu untuk walk out itu, wah kita sangat kaget dan merasa rakyat di sini merasa seperti ditempeleng, dan kita sangat kecewa sekali dan sakit hati sekali untuk hal ini. Begitu, Mbak Zelda. Pak Alen, saat aksi dilakukan di depan hotel tempat Presiden SBY menginap, adakah perwakilan pemerintah yang menemui para demonstran? Mereka tidak ada sama sekali yang untuk datang ke kita untuk ini. Ya, tapi setelah itu mereka berusaha menghubungi kita lewat telepon, lewat ini, dan saya sempat ketemu dengan salah satu berbicara tapi sangat singkat dan tidak menghasilkan apa-apa. Ketika Presiden SBY mengatakan bahwa ini merupakan sebuah kemunduran demokrasi dan seterusnya, apa yang Anda maknai dari pernyataan SBY tersebut? Benar, Pak SBY benar. Dan itu pengakuan beliau sendiri, ya itu kita bilang bukan kemunduran lagi, kehancuran demokrasi Indonesia. Yang di saat kita sudah mulai menikmatin apa itu demokrasi, di saat ini dirampas lagi oleh saya tidak bisa bilang itu oknum, tapi ya demikianlah yang terjadi. Tapi artinya Anda meyakini bahwa itulah memang sikap seorang SBY atau bagaimana, Pak Alen? Saya rasa kalau kita bilang itu sikap seorang SBY, tadinya kita percaya. Tapi setelah ada perkembangan berita baru, ternyata bahwa beliau yang memerintahkan untuk walk out lewat pesan SMS, ya jujur aja kita sangat kecewa mempunyai seorang presiden seperti SBY. Pak Alen, lalu selanjutnya seperti apa? Bagaimana warga negara Indonesia di Washington DC akan memperjuangkan hal ini ke depannya setelah SBY pulang nantinya? Apakah ada rencana-rencana untuk demonstrasi selanjutnya atau mengupayakan dialog? Untuk dialog, saya rasa itu tidak mungkin lagi. Kita mau berdialog dengan siapa? Pak SBY sudah pulang dan Palu sudah diketok, ya. Palingan kita menunggu bagaimana prosesnya kalau nanti itu diangkat ke MK. Dan di sini kita tetap mengawal jalannya pemerintahan siapapun itu, baik nanti pemerintahan baru atau gimana, untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Itu palingan yang akan kita lakukan. Baik, Pak Alen Pakpahan dari Washington DC, terima kasih untuk waktu Anda di Metro hari ini. Selamat pagi. Dan pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Aksi walkout anggota fraksi Demokrat pada sidang paripurna membahas RUU Pilkada Kamis kemarin ternyata telah dirancang. Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan P3 Romahur Muzi yang menegaskan aksi walkout anggota Demokrat sudah diskenariokan sejak awal. Sikap untuk walkout. Sikap walkout fraksi Demokrat dari pembahasan RUU Pilkada ternyata bukan satu kejutan bagi koalisi pendukung Prabowo. Sebab langkah partai berlambang Mercy itu sudah diketahui dari awal oleh partai-partai yang tergabung di koalisi Prabowo. Artinya, aksi ini memang sudah dirancang sejak awal. Tidak mengejutkan karena memang sejak awal sudah kita terimakan skenarionya, sehingga apa yang terjadi semalam hanya mainnya saja, hanya ya karena kan skenarionya sudah ada, jadi tinggal mainnya aja. Maka ketika kemudian Profesor Yasona Lauli, teman saya itu, menyampaikan pidato yang berapi-api dan cukup emosional, menurut saya justru kasihan karena kok baru menyadari tadi malam gitu. Meski demikian, Wasekjen Partai Demokrat Ramadan Pohan menanggapi santai itu dengan itu. Menurut Pohan, keputusan walkout adalah murni keputusan partai. Begini, tidak ada yang abu-abu. Demokrat sangat jelas ya, bahwa ketika pilihan pilkada langsung dengan 10 perubahan itu, perbaikan itu kita lakukan, itu murni dari Demokrat. Bukan bermaksud untuk mengkhianati koalisi Merah Putih dan tidak bermaksud untuk katakanlah main mata dengan atau bermesra-mesraan dengan PDIP. Atas keputusan paripurna yang mengubah mekanisme pilkada menjadi pilihan DPRD, Presiden pun mengaku kecewa.
Melalui partainya, SBY sesumbar akan membawa hasil Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi untuk digugat. Tim Liputan Metro TV. Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Presiden Republik Indonesia lagi-lagi mengecam hasil paripurna DPR yang mengubah Undang-Undang Pilkada. SBY menilai mekanisme pilkada melalui DPRD tidak sejalan dengan logika demokrasi. Kecaman SBY itu dinilai percuma sebab aksi walkout yang dilakukan anggota fraksinya telah mengkonfirmasi bila Demokrat memainkan politik muka dua. Kekecewaan saya yang lain hasilnya pilkada atau pemimpin daerah, apakah gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Ini kemunduran. Saya ingin tanyakan kepada saudara-saudara kami, para politisi, siapa yang memberikan mandat kepada DPRD untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota? Pertanyaan Susilo Bambang Yudhoyono tentu lebih tepat jika ditujukan kepada anggota fraksi Demokrat yang memilih walkout dari paripurna sehingga opsi pilkada langsung kalah. Apapun harus dihormati setiap fraksi. Dalam rekaman terbarunya di kanal YouTube, Ketua Umum Partai Demokrat itu kembali mengungkapkan kekecewaannya. Kekecewaan SBY bermula dari tidak terakomodasinya syarat 10 fraksi Demokrat untuk Undang-Undang Pilkada. Namun pernyataan SBY itu hanyalah omong kosong, sebab faktanya dalam sidang paripurna lalu 3 fraksi di DPR, PDI Perjuangan, PKB, Hanura telah menyatakan siap mendukung opsi Demokrat. Dia mengatakan kita mendukung pilkada langsung dengan perbaikan. Kan begitu. Artinya itu, tadi sudah disampaikan dalam rapat. Kan begitu. Tadinya kan ada opsi kan pilkada langsung dan pilkada tidak langsung. Kan begitu. Nah sekarang pilkada langsung dengan perbaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh fraksi Demokrat. Kalau itu memang perbaikan untuk perubahan lebih baik lagi, kenapa tidak? Kita kan harus terbuka kan begitu. Maka Partai Demokrat kini harus menanggung keputusan politiknya yang berdampak pada citra partai. Ini cara berpolitik yang sudah semestinya ditinggalkan. Itu lain di mulut, lain di tindakan. Di mulut mengatakan ya, di tindakan malah sebaliknya tidak gitu. Dan pada saat yang bersamaan mereka menuduh fraksi-fraksi lain tidak tulus. Yang tidak tulus itu menurut saya Demokrat. Demokrat tidak tulus mendukung pilkada langsung. Kini nasi telah menjadi bubur. Dalam 30 hari ke depan, Undang-Undang Pilkada akan berlaku. Dan sebagai dampaknya, sebagian masyarakat kini ramai-ramai mencaci SBY melalui media sosial. Warga menilai Demokrat ikut andil dalam perampasan hak dan kedaulatan rakyat. Boleh dikata 70% lebih rakyat bersetuju pilkada tetap langsung tapi dengan perbaikan-perbaikan besar. Tim Liputan Metro TV. Pengesahan RUU Pilkada tak langsung masih menuai reaksi keras di masyarakat, terutama di media sosial. Tagar Shame on You SBY misalnya masih menjadi trending topik sejak kemarin. Sejumlah media internasional juga ikut menyoroti terjadinya pemberangusan hak politik rakyat Indonesia melalui pengesahan RUU Pilkada. Hashtag atau tanda pagar Shame on You SBY di media sosial Twitter hingga hari Sabtu masih menjadi trending topik dunia. Netizen yang sebagian besar rakyat Indonesia masih terus menggulirkan kemarahannya melalui Twitter. Kekesalan warga Indonesia ini lalu ditangkap dan dijadikan berita oleh banyak media internasional. Wall Street Journal yang berbasis di Amerika Serikat misalnya, menyorot hilangnya hak pilih rakyat dalam pilkada di Indonesia, ditambah ulasan tagar Shame on You SBY di media sosial. BBC News juga mengulas soal kecaman warga di media sosial. Media-media asing ini juga menyoroti pilkada tak langsung yang dianggap sebagai kemunduran demokrasi. Berita serupa juga muncul di sejumlah media lainnya. Pengesahan RUU Pilkada pada sidang paripurna DPR Jumat dini hari kemarin memang menjadi sorotan utama beberapa hari terakhir. Media sosial menjadi tempat curahan kekesalan warga. Akibat ketidaktegasan sikap politik Partai Demokrat dan SBY,
hak politik warga negara untuk memilih kepala daerah terampas. Dan mau tidak mau, rakyat harus berhadapan pada kemunduran proses demokrasi Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Pasca voting RUU Pilkada, Partai Golkar akan memberikan sanksi bagi 11 anggota fraksinya yang membelot dari kebijakan partai. Sanksi ini bukan pertama kalinya diberikan Partai Golkar. Sebelumnya, Partai Golkar juga memecat 3 anggotanya yang mendukung Jokowi JK. Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso seakan tidak yakin dan mengulang-ulang bertanya pilihan sikap 11 anggota fraksi Partai Golongan Karya yang memilih pilkada langsung. Ke-11 anggota fraksi Golkar ini, 3 diantaranya sudah dipecat oleh Golkar karena mendukung Jokowi JK pada saat Pilpres lalu. Namun ada 8 orang lainnya yang tidak ikut dalam pilihan politik Pompida dan kawan-kawan dalam Pilpres kemarin, ternyata ikut bersama Pompida dan kawan-kawan mendukung opsi pilkada langsung. Ke-8 orang ini adalah Emil Abeng, Neli Iskandar, Ohe Sinapoy, Gusti Iskandar, Zainuddin Amali, Khairuman Harahap, Nudirman Munir, dan Taufik Hidayat. Namun sayangnya pilihan politik ke-8 anggota fraksi Golkar ini harus dibayar dengan sanksi yang diucapkan langsung oleh Ketua Umum Golkar Abu Rizal Bakri. Lakukan sanksi, memberikan sanksi organisasi kepada orang-orang yang melakukan satu tindakan yang berbeda dengan keputusan DPP Partai Golkar, yaitu pada fraksi yang kemarin 11 orang itu. Sementara ini, bagi yang sudah diberhentikan, sanksinya tetap diberhentikan. Bagi yang belum diberhentikan, sanksinya adalah diberhentikan dari jabatan resmi dan struktural dari Partai Golkar. Pompida Hidayatullah, salah satu anggota fraksi Golkar yang memilih berbeda dengan kebijakan partainya, menyatakan pilihannya pada pilkada langsung karena mengikuti aspirasi masyarakat banyak yang mendukung pilkada langsung. Menurut Pompida, pertaruhan seorang politisi yang duduk di parlemen atau lembaga legislatif adalah kredibilitasnya dalam membela aspirasi rakyat. Saya pikir begini, kalau misalnya kemudian berbeda dan diberikan sanksi, tapi paling tidak kita tidak mendapatkan sanksi dari masyarakat, karena masyarakat menginginkan itu. Dan bagaimanapun juga orang-orang yang terpilih lagi, ataupun juga nanti anggota dewan yang terpilih juga, bagaimanapun juga pada akhirnya dipilih oleh masyarakat. Kalau kemudian kredibilitasnya hilang dikarenakan tidak menyuarakan suara rakyat, ya yang rugi juga mereka-mereka sendiri juga. Selain 11 anggota fraksi Golkar, ada juga 6 anggota fraksi Demokrat yang juga tidak sejalan dengan kebijakan fraksinya untuk walk out. Namun hingga kini tidak ada sanksi bagi mereka. Meski sejumlah politisi menilai drama yang dilakukan Demokrat sudah diskenario sebelumnya. Tim Liputan, Metro TV. Pasca putusan RUU Pilkada tidak langsung yang disahkan DPR RI, 14 pilkada di Sumatera Utara terancam ditunda. Meski demikian, KPUD Sumatera Utara tetap melanjutkan tahapan pilkada yang akan dilaksanakan tahun 2015 tersebut. Hal tersebut disampaikan Ketua KPUD Sumatera Utara, Mulia Banurea, saat ditemui di kantor KPUD Sumatera Utara. Mulia menjelaskan 14 pilkada kabupaten kota tersebut, yaitu Kota Medan, Binjai, Pakpak Barat, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Labuan Batu Utara, Karo Samosir, Simalungun, Siantar, Humbang Hasudutan, dan Toba Samosir. Hingga kini pihaknya masih menunggu keputusan KPU RI terkait pelaksanaan pilkada tersebut. Penundaan juga akan terjadi di Sumatera Barat. KPUD Sumatera Barat menyatakan ada 14 pilkada kabupaten kota yang terancam ditunda, termasuk pemilihan gubernur. Saat ini kita masih tahapan menunggu. Kenapa? Karena memang ini kan regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan DPR RI, itu kan KPU RI lah yang punya otoritas untuk ini. Nah, sehingga terkait dengan 14 KPU kabupaten kota yang akan menggelar pemilu kada, ya kita menunggu terkait dengan ini dari KPU RI. Pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah dipilih melalui DPRD mengundang reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras yang mengajak masyarakat menggunakan hak konstitusionalnya untuk menggugat Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Hasil sidang paripurna DPR soal Undang-Undang Pilkada disikapi banyak pihak.
Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan Kontras misalnya, mengajak masyarakat menggugat Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini bertujuan untuk membatalkan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Wakil Koordinator Kontras, Kris Biantoro menyatakan sangat kecewa dengan keputusan DPR terutama koalisi pendukung Prabowo karena dianggap merampas hak dan suara rakyat. Terkait ini, Kontras dan sejumlah organisasi berencana mendaftarkan gugatan ke MK dalam waktu dekat. TMS sudah lebih dari 300 lah, kurang lebih 300-an, kemudian email, Twitter, Facebook juga banyak, yang nelpon langsung juga banyak, yang datang langsung juga ada banyak, kemudian dari jaringan-jaringan kontras di daerah juga banyak. Sementara itu, Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Ridwan Kamil yang juga bagian dari APEKSI, tengah mempersiapkan sejumlah hal teknis untuk mendaftarkan judicial review Undang-Undang Pilkada ke MK. Sudah diputuskan DPR, masih ada satu saluran lagi untuk menguji asas keadilan, yaitu judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang 2 hari ini akan kami lakukan koordinasi. Judicial review Mahkamah Konstitusi diharapkan bisa menjadi ujung tombak pertaruhan demokrasi di Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Disahkannya Undang-Undang Pilkada oleh DPR membuat pro dan kontra dari berbagai pihak, termasuk sejumlah kepala daerah. Bahkan sebagian bupati yang tidak puas dengan keputusan Undang-Undang Pilkada akan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi. Suka tidak suka harus kita sepakati, walaupun memang kita merasakan secara konsolidasi demokrasi yang sudah berjalan puluhan tahun menjadi mundur kembali. Ya, tapi ini menjadi satu realita, tapi kan masih ada cara lain, yaitu MK. Mari kita terus suarakan kebebasan, mari kita terus kontrol, dan mari kita terus desak. Kita awasi supaya transparansi di dalam seluruh proses politik itu bisa terlaksana dengan baik. Agar ujung-ujung dari semua ini adalah betul-betul kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan elit. Saya tidak percaya bahwa pilihan DPRD sesuai dengan nurani rakyat. Makanya saya katakan ini perampasan hak kembali. Dan mudah-mudahan orang yang menghendaki pemilihan lewat DPRD ini benar-benar berpikir tentang kepentingan rakyat, bukan. Jadi sangat mengecewakan. Dan saya pikir juga ini sangat disayangkan, Pak SBY menurut saya seharusnya bisa mengakhiri jabatannya dengan baik, elegan, tetapi dengan kejadian ini ketidaktegasan beliau terlihat dari sikap Partai Demokrat. Bagaimana mungkin nanti kalau sudah kiblatnya tidak lagi ke rakyat, ya, kepentingan destika bisa terpenuhi. Ya. Anda juga tahu kan, dipilih langsung saja sudah bagaimana sikapnya, apalagi nanti.